Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia untuk bisa bertahan hidup, sementara kecukupan pangan menjadi hak asasi yang layak dipenuhi. Pada praktiknya, pemenuhan kebutuhan pangan tidaklah semudah yang dibayangkan. Bahkan di negeri agraris seperti Indonesia, yang punya lahan pertanian luas serta sebagian besar mata pencarian penduduknya adalah petani. Sederet persoalan ketahanan pangan harus dihadapi, seperti masalah produksi, distribusi, dan akses pangan ditambah isu lingkungan hingga pergeseran pola konsumsi masyarakat. Bagaimana Kota Metro berperan dalam menjaga ketahanan pangan? Ketahanan pangan di daerah tak terlepas dari kondisi global dan regional. Masalah yang dirasakan cenderung sama, seperti produksi pangan yang mencakup rendahnya produktivitas pertanian, perubahan iklim, degradasi lahan, dan kurangnya teknologi pertanian yang modern. Perubahan iklim seperti banjir, kekeringan, dan pola cuaca ekstrim dapat mengancam hasil panen, sementara degradasi lahan mengurangi luas lahan pertanian yang produktif. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Metro mencatat sekitar 5 hektar lahan pertanian di Bumi Saiwawai beralih fungsi setiap tahunnya. Sebagian besar untuk kebutuhan properti atau lahan permukiman. Di Metro terdapat 2.948 hektar lahan persawahan produktif, di mana 1.567 hektar diantaranya masuk dalam lahan pertanian pangan berkelanjutan atau LP2B. LP2B sendiri didefinisikan sebagai bidang tanah pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Artinya, bidang tanah yang masuk dalam LP2B tak bisa beralih fungsi begitu saja. Ada sejumlah syarat yang mesti dipenuhi jika ada yang ingin mengubah statusnya di luar lahan pertanian. Apa saja yang dilakukan pemangku kebijakan di Kota Metro untuk memastikan ketersediaan pangan tetap stabil? Bagaimana pertanian berkelanjutan berjalan? Seperti apa diversifikasi pertanian dilakukan? Serta keterlibatan petani dan peternak lokal dalam menopang ketahanan pangan. Ya pemirsa, dari cuplikan editorial tadi bahwasanya ancaman ketahanan pangan bukan hanya saja faktor produksi dan juga distribusi. Dan yang paling berat ancamannya adalah degradasi lahan pertanian yang terus berkurang dari waktu ke waktu. Lalu bagaimana upaya pemerintah Kota Metro untuk menjamin ketersediaan pangan? Kita akan bahas dalam program Saburai Talks. Bersama saya Fitri Amalia, inilah Saburai Talks. Baik pemirsa, saya perkenalkan 3 orang narasumber. Di sebelah saya sudah ada Bapak Wali Kota Metro, Dr. Wahdi Sirajudin. Pak Wali, apa kabar?
Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun. Iya pun, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ada Kepala Bapeda Kota Metro, Dr. Anang Rizgianto. Pak, apa kabar Pak Anang? Alhamdulillah sehat. Sehat. Kemudian saya juga sudah mengundang Kadis Ketahanan Pangan, Pertanian dan juga Perikanan, Pak Heri Wiranto SP. Pak Heri sehat? Alhamdulillahirabbil. Iya pun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, kita langsung saja, saya mau ke Pak Wali. Pak Wali, berdasarkan cuplikan editorial tadi bahwasanya ada banyak sekali tantangan dan juga ancaman untuk menjamin ketahanan pangan di Kota Metro ini, Pak. Alih fungsi lahan salah satunya, Pak. Sebenarnya komitmen pemerintah Kota Metro untuk menjamin ketersediaan pangan yang berkelanjutan itu seperti apa, Pak Wali? Bisa dijelaskan? Ya, terima kasih Mbak Fitri. Seperti kita ketahui, luas Kota Metro ini hanya 0,2% dari luasnya Provinsi Lampung, tepatnya 7.400 hektar dengan jumlah penduduk 174.000. Apa yang mau kita lakukan? Pelayanan adalah kesejahteraan, identik dengan kesejahteraan. Kesejahteraan identik dengan satu, pangan, sandang, perumahan, infrastruktur, dan satu, teknologi saat ini tentunya. Mengenai ketahanan pangan, kita mempunyai 2.948 hektar Tadi kita lihat alih fungsi akan terjadi. Itu satu keniscayaan. Kita punya LP2B kita kurang lebih 1.567 hektar Apa yang mau kita lakukan? Kita lihat, tentunya membaca secara strategis di Metro Utara, di Metro Selatan, di Metro Pusat, kemudian di Metro Timur, Metro Barat berbeda. Di Metro Selatan itu lahan pertaniannya paling luas, kurang lebih 800. Kemudian di Utara 500. Di Barat kurang lebih sekitar 300-an sekitar itu, dan di pusat tinggal dikit. Kita lihat alih fungsi sekarang ini banyak terjadi di mana? Di pusat tentunya. Kita bisa lihat di daerah pajak itu sekarang sudah tidak ada lagi pertanian. Maka kita harus menguatkan di situ. Jadi komitmen yang harus kita lakukan tentu bagaimana bersama masyarakat, ya, semua tokoh-tokoh masyarakat, ya, bahwa kita harus mempersiapkan hal itu. Satu daerah ketika gerakan ketahanan pangannya itu sudah kuat, ya, saya kira kita bisa lihat dalam inflasi dan semuanya, dalam pandemi COVID-19 kemarin, Metro resiliensi papa dalam hal itu. Tetapi ke depan tentu kita harus berpikir bahwa kita harus punya teknologi pertanian yang modern. Saya kira ini harus menjadi satu bahan, dan di RPJMD 2021-2026 itu sudah masuk semua dalam hal ketahanan pangan untuk menuju kesejahteraan. Oke, baik. Saya mau ke Pak Kadis Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan. Ini banyak banget ya Pak Kadisnya. Ketahanan pangan, pertanian dan perikanan, banyak banget yang diurusin nih. Pak Kadis, bagaimana stok pangan saat ini nih? Apalagi lagi kemarau nih Pak Kadis, banyak yang panik nih. Gimana Pak Kadis? Terima kasih. Kebetulan untuk stok pangan di Kota Metro, terutama beras, itu cukup. Kita per September ini sudah panen 2.524 hektar, menghasilkan gabah sekitar 14.000. Ada cadangan beras kita 8.307, sementara kebutuhan kita sekitar 1.400 sampai 1.500 ton per bulan. Jadi masih dalam kondisi 3 bulan ke depan itu masih khusus untuk beras, saya kira itu. Jadi stok pangan saat ini aman, walaupun harga beras naik Pak? Betul. Ada beberapa tempat yang naik. Kenaikan beras itu dipicu oleh karena memang harga dasar yang ditetapkan oleh pemerintah 9.400 menjadi 10.400. Saya kira awal dasar pemicu kenaikan harga itu di samping memang luas panen musim kedua itu memang berkurang dari luas panen musim pertama, saya kira itu. Kondisi kemarau saat ini Pak mempengaruhi produksi aset pertanian nggak Pak? Kalau produksi kita tidak terpengaruh, hanya luas lahan tanam kita menjadi berkurang dari 2.948, kita hanya punya tanaman 2.524 hektar. Ini dampak kemarau? Dampak kemarau. Nah, sisa yang tidak tanam padi itu tanam palawija dan horti.
saya kira. Oke, baik. Saya ke Pak Pak Anang dulu nih. Pak Anang, kalau bicara masalah ketahanan pangan ya Pak ya, bukan hanya soal beras aja kan Pak gitu kan. Dan apa sih Pak upaya yang dilakukan rencananya nih, jangka pendek, jangka menengah dan juga jangka panjangnya Pak? Baik, terima kasih. Sesungguhnya menarik bicara tentang ketahanan pangan. Jadi yang menjadi core bisnis sebuah ketahanan tadi sempat Pak Wali sampaikan sebetulnya 3 hal terkait dengan itu sendiri, kemudian air, energi, kemudian air yang dijadikan sebuah nexus itu yang saling keterkaitan. Tapi dalam konteks ini kita bicara tentang ketahanan pangan. Tadi Mbak Fitri sampaikan bukan hanya soal ketersediaan atau produksi saja, tapi ada beberapa hal termasuk juga ancaman iklim ataupun cuaca yang mungkin saat ini mungkin cuacanya iklimnya sedang panas. Tapi yang paling penting adalah dalam memanage ini pertanian, ketahanan pangan ini kan urusan kongruen nih, ini dalam penyelenggaraan pemerintahan. Tadi Pak Wali sempat sampaikan bahwa program-program yang berhubungan baik jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang itu secara konstitusional itu telah disusun dan dituangkan tentang program-program yang berhubungan dengan ketahanan pangan. Baik upaya-upaya yang sifatnya bagaimana kita terus menstabilkan atau melaksanakan program-program yang berhubungan dengan ketersediaan. Kemudian yang berhubungan dengan keterjangkauan, pemanfaat sampai dengan kestabilan. Atau secara garis besar ada 3 hal. Yang pertama adalah ketersediaan pangan itu sendiri, yang kedua tentang akses pangan, kemudian pemanfaatan pangan. Ada 3 poin besar ini yang harus tetap dijaga untuk ketahanan pangan. Jadi kalau produksinya itu bagus, tapi nanti pemanfaatannya atau pola konsumsi sampai ke masyarakat juga tidak nyampe, ya nggak ketemu juga. Ini menjadi satu kesatuan. Contoh terkait dengan ketersediaan ataupun produksi pangan. Kita sudah menghitung jumlah rasio sawah yang teralirigasi. Ini menjadi indikator, menjadi performanya apakah produksinya bagus atau tidak begitu. Ini bagian dari ketahanan pangan. Jadi kalau rasio sawah yang teraliri irigasi itu tidak balance, tidak sesuai rasionya, maka juga akan berpengaruh pada produksi. Kemudian yang kedua terkait dengan akses, ini berhubungan dengan distribusi. Produksinya bagus tapi tidak terdistribusi dengan baik, maka juga akan terjadi bottleneck, terjadi sumbatan juga pada masyarakat. Yang ketiga pemanfaatan. Dalam pemanfaatan ini yang salah satu menjadi penting itu terkait dengan sejauh mana pangan ini bisa asupan menjadi asupan pangan masyarakat yang biasanya dihitung dengan asupan gizi. Nah, ini juga upaya-upaya yang secara inklusif dilakukan untuk ketahanan pangan di Kota Metro ini sendiri. Jadi bukan hanya misalnya Dinas Ketahanan Pangan saja rupanya untuk bagaimana agar asupan pangan ini terdistribusi dengan baik. Maka di dalam perencanaan jangka menengah atau di RPJM ini masuk ke dalam misi yang keempat. Yang salah satunya adalah bagaimana masyarakat itu bisa produktif, berdaya saing dalam bidang teknologi, inovasi sampai dengan ekonomi kreatif. Di dalamnya ada bidang pertanian yang menjadi kontributor besar di dalam mewujudkan misi keempat ini, pertanian ketahanan pangan ini. Maka salah satu program jangka menengahnya yang dituangkan dalam perencanaan kita adalah untuk meningkatkan sarpras. Kita tidak banyak memang lahan pertanian di Metro ini, dan kalaupun ada mungkin persawahan gitu. Maka tadi sudah disebutkan, maka PKW ini menjadi dasar untuk semua kontribusi ataupun distribusi barang untuk kegiatan wilayah di Kota Metro itu termasuk pangan ini menjadi kontributor besar. Baik, oke. Balik ke Pak Wali. Artinya pemerintah Kota Metro sangat serius Pak urusan pangan ini.
Ya, sangat serius tentunya. Tadi sudah disampaikan, kita berbicara tentu keterkaitan ya, food, energi, dan air. Ya, termasuk juga kita memahami bagaimana lahan-lahan pertanian kita ini sangat tergantung juga dengan irigasi teknik. Maka penting sekali tentu memperhatikan sumber air tersebut. Walaupun tentu untuk ketahanan pangan sementara ini kita masih sebagian besar masyarakat kita menanam padi. Ya, kedepannya saya pikir dalam ketahanan pangan tentu juga meningkatkan upaya pemerintah meningkatkan ekonomi masyarakat. Jadi ke depan teknologi pertanian ya tentu kita tidak bisa menyaingi daerah-daerah lain yang merupakan lumbung beras ya. Jadi upaya-upaya itu misalnya dalam ketahanan pangan ya, kemudian upaya dalam bidang peternakan, perikanan, saya kira ini harus menjadi capaian ke depan, dan itu saya pikir kalau kita lihat di RPJMD 2021-2026 sudah termaktub di situ. Upaya-upaya itu bagaimana kita mempertahankan yang ada, yang kedua mengupayakan yang kira-kira kita potensi gitu loh untuk mengembangkannya. Jadi pertanian modern. Nah, salah satu juga upaya kita adalah membantu juga para petani kita dalam saprotan dan alsintan dan sebagainya, saya kira. Baik, oke. Saya balik lagi ke Pak Kadis. Pak Kadis, di sertifikasi pangan perlukah dilakukan di Metro, Pak, gitu? Oh iya, tentu karena ini merupakan bagian dari keamanan pangan yang dikonsumsi oleh masyarakat, maka untuk sektor pertanian itu ada SKP. Ada di peternakan itu beberapa produk sudah SKP seperti telur, daging ayam, dan bakso yang berasal dari sektor pertanian produknya. Beberapa penggilingan kita juga sudah tersertifikasi produknya. Untuk sayuran juga ada Prima 1, Prima 2, dan Prima 3. Jadi kita masih ada untuk sayuran Prima 3. Artinya Prima 3 ini adalah sayuran yang bebas dari pestisida. Saya kira itu. Oke, jadi maksud aku gini Pak, di sertifikasi pangan supaya gimana pemerintah melakukan ataupun mengedukasi rakyat masyarakat Kota Metro, nggak cuma melulu makan nasi loh gitu loh kan, ada pengganti kan gitu, nasi itu bisa diganti yang lain kan, pangan yang lain gitu Pak. Oh iya betul, tadi yang dimaksud itu diversifikasi pangan. Iya. Jadi ada pola konsumsi menu yang B2SA itu beragam, bergizi, seimbang, dan aman. Dan syukur alhamdulillah bersama Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kota kita sudah melakukan beberapa kegiatan isi piringku, lalu juga ada lomba makan ikan dan lain sebagainya. Saya kira itu bagian dari mengurangi konsumsi karbohidrat yang sebenarnya tidak harus nasi, tetapi peningkatan dari segi protein, mineral, dan vitamin. Jadi ini juga bagian dari program Pak Wali Kota dan Ibu Wali Kota, terutama tim penggerak PKK dalam rangka mengurangi stunting tadi dengan sektor makanan yang bergizi dan berimbang itu saya kira. Iya, jadi di sertifikasi pangan ini juga bisa menjadi upaya gitu ya Pak ya untuk mempertahankan ataupun ketahanan pangan kita, benar nggak Pak? Iya betul. Jadi dalam program itu juga inisiasi dari Pak Wali Kota ada Gertapaga seperti tadi yang disampaikan. Di dalam Gertapaga itu ada budidaya di sekitar rumah, yaitu budidaya pertanian, ternak, dan ikan. Saya kira. Oke, baik. Saya lanjut lagi ke Pak Wali nih. Pak Wali, teknologi pertanian ini juga menjadi poin yang penting kan Pak untuk ketahanan pangan kita? Ya, sangat penting sekali tentunya teknologi pertanian yang saya sampaikan tadi. Jadi, untuk mensejahterakan sekarang kita tidak bicara tentang pangan, sandang, perumahan, tapi teknologi dengan lahan kita yang tidak luas ini. Tentu harus ada upaya ke depan pemerintah bagaimana kita merancang teknologi pertanian.
Saya kira hal-hal ini harus dilakukan, termasuk diversifikasi tadi. Kemudian kan tujuannya tentu memberikan makanan yang berkualitas kan kepada masyarakat, termasuk dalam hal menurunkan angka stunting. Keterlibatan dalam hal pangan ini sangat penting sekali, sehingga upaya-upaya yang kita lakukan dalam hal pangan tidak terbatas pada kemampuan daerah menyiapkan makanan pokok seperti beras, ya, ada penggantinya, lain-lain. Kemudian tentu ada fortifikasi juga dalam hal ini. Nah, saya kira hal-hal seperti ini yang harus kita pikirkan ke depan, sehingga tidak melulu karbohidrat yang kita harus berikan kepada masyarakat. Saya kira protein itu, dan Metro dengan ketersediaan lahan, ya, kemudian masyarakatnya juga yang berdaya, saya kira bisa mengupayakan demikian. Bagaimana mempertahankan lahan kita yang sedikit tadi, Pak? Ya, Jumlah penduduk terus meningkat loh, Pak. jumlah penduduk meningkat, tanah tidak benar-benar. Tanah segitu-gitu aja. Gimana nih mempertahankan lahan pertanian yang kata Bapak cuman sedikit itu gitu? Ya, jadi kita kembali lagi pada few nexus itu loh. Food, energy, water. Ini ada saling keterkaitan. Jumlah manusia bertambah, jumlah lahan tidak. Tapi teknologi, ya, kita lihat beberapa negara yang tentu teknologi pertaniannya sudah baik, ya. Tentu pemerintah pusat dalam hal ini juga harus melihat beberapa ketahanan daerah dalam hal pangan. Gerakan ketahanan pangan ini paling penting sekali untuk semua daerah, termasuk Metro, ya, yang sebuah kota. Tetapi saya kira dia harus menguatkan, ya, LP2B itu penting sekali. Saya kira juga sebagai lahan didukung oleh teknologi pertanian. Nah, oke. Mungkin bisa disambung sama Pak Anang nih, teknologi pertanian nih Pak. Lagi-lagi artinya poin pentingnya adalah teknologi pertanian itu penting untuk mempertahankan ketahanan pangan kita. Apa nih Pak upaya Bapeda, perencanaan apa yang akan dilakukan Pak untuk meningkatkan teknologi pertanian kita? Baik, yang jelas bicara tentang teknologi pertanian, ya, atau juga tentang ketahanan pangan, kan untuk peningkatan kemandirian ekonomi sebetulnya arahnya ke sana. Jadi kalau petani atau masyarakat juga terjebak di hulu, ya, misalnya panen gabah, dijual gabah, tidak punya teknologi ya nanti akan begitu-begitu saja. Maka yang mesti harus didorong itu pemanfaatan teknologi ini menjadi isu penting. Tepat guna gitu ya Pak ya? Oke. Begitu Pak. Contoh ada beberapa program yang sesungguhnya kita koordinasikan, ya. Tadi saya sampaikan bahwa pertanian ini menjadi kongruen itu bukan saja urusan pemerintah kota saja, provinsi dan pusat sama. Contohnya di irigasi, ya. Irigasi itu mungkin kewenangannya balai, kita yang manfaatkan. Akan tetapi pemerintah Metro juga mengkoordinasikan program-program ini juga ada upaya-upaya yang dilakukan, seperti juga ada pembuatan embung, begitu. Kemudian pembuatan sumur bor dan lain-lain sebagainya yang berhubungan dengan penyediaan infrastruktur seluruh pendukung. Artinya saling berkaitan satu sama lain ya Pak ya, untuk menjaga ketahanan pangan ini ya. Oke. Baik, nanti kita lanjut lagi. Pemirsa tetaplah bersama kami. Saburai Talks akan kembali usai jeda pariwara berikut. Halo, aku Modi, Sobat Digitalmu. Kamu tahu nggak kalau siaran TV analog akan diganti menjadi digital? Caranya gampang banget loh. Kamu hanya perlu menginstal set-top box. Ayo, ikuti Modi. Siaran TV digital membuat gambar televisimu menjadi lebih bersih. Tidak hanya bersih gambarnya, siaran TV digital juga lebih jernih suaranya. Terus membangun infrastruktur telekomunikasi di wilayah tertinggal, terdepan dan terluar.
Selain membuat gambar lebih bersih dan suara lebih jernih, teknologi TV digital juga lebih canggih. Ayo, kita kembali ke lab. Ayo, segera bermigrasi ke siaran TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Ya pemirsa, terima kasih Anda kembali menyaksikan Saburai Talks. Saya lanjut lagi nih, Pak Kadis, Pak Kadis Ketahanan Pangan ya, Pak Heri tadi 5 hektar alih fungsi dalam waktu terus-menerus begitu Pak kondisinya sebenarnya? Ya, memang dalam hal ini seperti yang dikatakan Pak Wali Kota tadi bahwa kebutuhan lahan itu untuk sebuah daerah perkotaan tidak dapat dihindari. Tetapi pemerintah kota juga menyiapkan payung hukum untuk lahan yang berkelanjutan itu memang tidak bisa dialihfungsikan. Saya kira itu menjadi poin penting yang perlu mendapat dukungan dari seluruh pihak. Dan ini juga diatasi dengan tadi yang disampaikan oleh Pak Wali dengan teknologi pertanian tentu sesuai dengan visi misi Pak Wali Kota, terutama 9 indikator tugas pokok itu di poin 8 adalah peningkatan produksi dan penggunaan teknologi pertanian. Saya kira ada smart farming, ada Bertapaga, dan lain sebagainya yang mungkin kedepannya memang tugas pemerintah daerah adalah menyediakan ketahanan pangan, ketersediaan pangan. Saya kira itu tanggung jawab pemerintah daerah. Oke. Nah, tugas Bapak ini kayaknya banyak banget deh Pak ya, ngurusin pertanian dan juga perikanan. Ini juga mempengaruhi ketahanan pangan Pak? Betul. Aspek pertanian dan juga perikanan ini Pak? Ya, betul. Terutama tentang asupan ya dari protein perikanan, terutama kita itu 1 tahun masih angka di 34 kilo per orang per tahun untuk provinsi. Jadi kita nomor 2 setelah Lampung Barat, itu lebih tinggi dari kita konsumsi protein dari perikanan. Oke. Kita ada sekitar 70 hektar lah perairan umum yang bisa dikembangkan dengan keramba apung, terutama di Damraman dan sungai-sungai kecil kira-kira. Oke. Potensi apa sih Pak, potensi yang dimiliki pertanian yang ada di Kota Metro ini selain beras Pak? Ya, selain beras kita ada beberapa produk susu, kambing, rawa, dan lain sebagainya ada di beberapa kelompok yang saya kira sudah levelnya nasional dan itu bisa dilihat dari produknya. Di Telaga Rizki ada, lalu juga kita punya pembibitan sapi unggul di SUJ dan beberapa sektor pertanian terutama untuk pembibitan ikan, yaitu ikan nila, lele, gurame yang ada di Balenuni, serta ada pusat pembibitan di Metro Selatan yang bisa dikembangkan, dan itu sudah pasarnya sudah ke Bengkulu dan Sumatera Selatan untuk pembibitan ikan. Oke, baik. Nah, pemberdayaannya sekarang nih Pak, pemberdayaan para petaninya sendiri itu gimana Pak? Ya, pemberdayaan sesuai dengan apa yang digariskan oleh visi misi Pak Wali Kota, sudah ada beberapa kelompok dan pendekatannya memang selalu pendekatan kelompok, terutama edukasi. Nah, memang kita terkendala dari teknologi karena petani kita yang usianya sudah agak tua, maka kita juga mengembangkan yang namanya petani milenial, artinya bagaimana merangkul generasi muda untuk menggunakan teknologi pertanian itu. Oke, tapi teknologi kita sudah mumpuni kan Pak? Ya, saya kira kalau di Metro ya mungkin lebih unggul dari kabupaten kota yang lain tentang teknologi. Kalau sasaran kita memang bukan daerah produksi, tetapi teknologi hasil pertanian dari kabupaten lain bisa diolah di Metro lalu menjadi ekonomi baru sesuai yang diharapkan oleh Pak Wali. Metro Bangga Beli itu artinya produknya boleh dari tempat lain, tetapi bahan yang kita olah menjadi produk lain itu suatu hal yang tidak mustahil, saya kira. Oke, jadi Pak Wali, pemerintah juga berkomitmen dalam distribusi pangan ini tadi Pak.
ikut membantu para petani-petani kita bagaimana distribusi hasil-hasil pertanian ini dapat tersalurkan dengan tepat begitu Pak? Iya. Tadi mulai dari hulu ke hilir saya kira apa yang disampaikan tadi, satu, kita butuh sumber daya manusia yang mengelola pertanian kita dengan pertanian modern. Yang kedua dengan Metro Bangga Beli, ya. Bagaimana kita mengelola juga bahan-bahan dari luar, ya. Negara Brazil itu tidak menghasilkan kopi lagi, tetapi tetap menjadi kopi. Banjarnegara itu bukan penghasil durian besar, tapi terkenal dengan durian. Metro juga bisa mengelola itu. Jadi kemampuan sumber daya manusia dengan teknologi terbarukan, saya kira itu menjadi rancangan ke depan sebagai kota pendidikan itu. Jadi kalau kita lihat ke depan bahwa kita harus bersama-sama merancang kota Metro ini dengan sebaik-baiknya, dimulai dengan tentunya bagaimana kita mengupayakan RDTR kita itu diperhatikan betul, ya, mulai dari RT RW, RDTR kita, ya, kemudian kita mempunyai peta, ya, geospasial kita, karena daerah LP2B kita yang tidak boleh tadi sebagai ketahanan pangan masyarakat kota Metro, karena masing-masing ke depan daerah itu akan tumbuh, ya, dengan juga mempertahankan ketahanan pangannya, sehingga kebutuhan pokok itu sudah dipenuhi oleh daerah masing-masing. Ya, selanjutnya juga kerjasama antar daerah, saya kira hal-hal ini penting sekali. Nah, untuk LP2B kita, saya kira kita sudah mempunyai Perda nomor 21 tahun 2016 tentang perlindungan LP2B. Nah, ini kalau kita masuk dan nanti perencanaan ke depan, ya, menyongsong RPJP 2 kita 2025 sampai 2045, kemudian bagaimana LP2B kita yang mempunyai lahan-lahan itu tadi, ya, kita berikan kelonggaran dalam hal pajak dan sebagainya, ya, kemudian bantuan kepada para petani, termasuk juga merangsang petani milenial itu tadi. Ya, saya kira ini ke depan kalau nggak ada yang mau nanam bagaimana? Ya. Jadi tapi begini, saya sampaikan siklus pembangunan itu selalu berhubungan dengan siklus kehidupan manusia. Pada masa lalu tentu berbeda cara bercocok tanam dengan yang ke depan. Itu yang kita harus songsong. Itu harus menyongsong itu, saya kira. Dan harus dipersiapkan dari sekarang Pak Wali? Harus dipersiapkan. Okay. Semua orang suka yang menanam. Tidak semua orang pernah menanam satu pohon, itu sudah sangat bagus. Mengajarkan kepada anak-anak kita. Gitu. Baik, saya ke Pak Anang nih. Pak Menjaga Anang. lingkungan satu. Oh, menjaga lingkungan itu sangat penting banget. Salah satunya menjaga lahan yang kata Bapak sempit tadi, Pak. Oh, iya. Yang kata Bapak lahan pertaniannya cuma segitu-gitu aja, nggak bertambah-bertambah, sementara jumlah penduduk dan permukiman terus bertambah, Pak Wali. Keniscayaan. Itu keniscayaan. Berarti Pak Wali akan memperketat perizinan kalau begitu. Keniscayaan saya kira, dan kita harus bersama-sama, ya, masyarakat kebijakan ke depan. Makanya tadi sudah ada perda juga yang mengatur LP2B kita tentang kelonggaran mereka yang mempunyai lahan LP2B kita. Saya kira ini harus menjadi komitmen. Jadi komitmen ya Pak. Ya. Baik, saya ke Pak Anang nih. Pak Anang, kalau tadi Pak Heri sudah menyampaikan potensi-potensi pangan yang dimiliki Kota Metro gitu, masih ada impor dari daerah lain nggak Pak untuk pangan? Ya, jadi sistem yang dibangun adalah aglomerasi sih sesungguhnya. Jadi tadi Pak Heri sempat sampaikan bahwa bisa bahan pangan itu diolah di Metro untuk dijadikan pangan. Jadi maka bahan-bahan itu misalnya bisa saja diambil dari luar Metro, bisa dari Lampung Tengah, bisa dari Lampung Timur, kemudian diolahnya di Metro, kemudian dijadikan menjadi bahan produk yang juga program Metro Bangga Beli begitu. Itu konsep-konsep aglomerasi yang dibangun Kota Metro sih sebetulnya. Karena memang kondisi lahan pertanian kan di Metro ini terbatas, ya? Sesungguhnya kan urban, masih ada lahan pertaniannya juga walaupun juga tidak banyak. Maka salah satunya konsep yang dibangun bagaimana mewujudkan ketahanan pangan itu adalah menerapkan konsep-konsep aglomerasi ekonomi gitu. Yang pertama, ini ada program peningkatan diversifikasi untuk ketahanan pangan. Ya. Ini kegiatan penyediaan pangan termasuk penyaluran bahan-bahan pokok. Ini program kegiatan yang dilaksanakan penyediaan
bahan pangan pokok seperti beras dengan bulog misalnya. Itu yang beras. Ini kalau tidak salah sampai dengan 100 ton 100 ton cadangan pangan. Cadangan Kemudian beras. ada juga kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan keseimbangan cadangan pangan. Ini melalui kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan penetrasi pasar, terutama pangan ya. Kemarin Dinas Pertanian juga memberikan subsidi beras dan sudah diprogramkan bagaimana menstabilkan atau keseimbangan cadangan pangan. Termasuk juga kegiatan TII, Toko Tani itu Toko Tani Indonesia ya kalau nggak salah, itu juga programnya. Kemudian pelaksanaan dalam rangka target pencapaian konsumsi pangan per kapita atau per tahun juga ini kita mencoba terus melakukan perhitungan agar angka kecukupan gizinya menjadi baik. Ini salah satunya pemberdayaan masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi berbasis sumber daya lokal. Di sini Geliat KWT namanya, kelompok wanita tani. Ini menjadi garda terdepan ini terkait dengan pelaksanaan target kecapaian asupan gizi. Dan yang juga tidak kalah penting, kita sudah punya itu yang disebut dengan Food Security and Vulnerability Atlas. Ini tentang peta kerawanan pangan, dan ini menjadi bagian safeguarding system. Jadi untuk pencegahan kita sudah tahu wilayah-wilayah dengan peta itu mana yang dianggap berpotensi untuk kerawanan pangan. Kita sudah punya juga. Ini bagian untuk ketahanan pangan juga. Iya. FSPA ini bagian dari yang harus kita miliki. Kemudian ada juga subsidi penyaluran bahan pangan bagi masyarakat. Yang ini yang dilakukan Dinas Pertanian juga, subsidi pangan. Ini rajin sekali ini programnya Pak Wali, setiap hari Jumat mencanangkan gerakan agro ceria itu yang secara masif dilakukan dan konsisten, istiqomah lah kira-kira. Itu kaitannya dengan Ketahanan pangan. Jadi sudah mapping ya Pak ya, wilayah-wilayah yang terancam gitu pangannya, begitu Pak? Ya, itu upaya-upaya safeguarding. Jadi untuk upaya pencegahan, maka salah satu poin penting adalah dibutuhkan peta food security and vulnerability. Baik, oke, nanti kita lanjut ya. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Saburai Talks akan kembali usai jeda pariwara berikut. Halo, aku Modi, Sobat Digitalmu. Kamu tahu nggak kalau siaran TV analog akan diganti menjadi digital? Caranya gampang banget loh. Kamu hanya perlu menginstal set-top box. Ayo, ikuti Modi. Siaran TV digital membuat gambar televisimu menjadi lebih bersih. Tidak hanya bersih gambarnya, siaran TV digital juga lebih jernih suaranya. Terus membangun infrastruktur telekomunikasi di wilayah tertinggal, terdepan dan terluar. Selain membuat gambar lebih bersih dan suara lebih jernih, teknologi TV digital juga lebih canggih. Ayo, kita kembali ke lab. Ayo, segera bermigrasi ke siaran TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Ya pemirsa, terima kasih Anda kembali bergabung bersama kami dalam Saburai Talks. Oke, saya mau ke Pak Heri dulu nih. Pak Heri, dalam waktu dekat bagaimana Pak Heri melakukan upaya agar
stok pangan ini tetap aman gitu loh Pak? Atau keyakinan apa yang disampaikan sama masyarakat Kota Metro bahwa stok pangan aman gitu? Ya, terima kasih. Jadi dalam rangka El Nino ini tentu akan terjadi perubahan iklim yang cepat dan penurunan produksi dari sektor pertanian. Khusus untuk Kota Metro, ketahanan pangan kita sip dan jangan panik membeli. Dan yang kedua adalah jangan boros pangan, jangan boros menyisakan makanan, karena kita tahu bahwa ke depan boros pangan itu menjadi hal yang menarik untuk dikaji lebih lanjut. Kita masih mengonsumsi yang sisa itu lebih banyak dari yang dikonsumsi, saya kira itu. Terima kasih. Baik, oke. Kalau dari Pak Anang sendiri, dibutuhkan inovasi apa Pak Anang kira-kira ke depannya untuk menunjang teknologi tepat guna bagi produksi pertanian kita? Mbak Fitri, beberapa upaya juga sudah dilakukan. Pemerintah Metro ini setiap tahun juga melakukan program kegiatan teknologi tepat guna, yang salah satunya adalah di bidang pertanian pangan. Jadi teknologi tepat guna ini mengembangkan inovasi-inovasi yang berhubungan dengan pertanian dan ketahanan pangan. Baik itu hal-hal yang menyangkut tentang lingkungan, kemudian kesehatan, pendidikan, sampai dengan juga tata kelola transportasi. Ini yang mendukung teknologi tepat guna untuk mendorong bagaimana ketahanan pangan, mulai dari lingkungan sampai dengan tata transportasi. Baik, gitu. Pak Wali, infrastruktur itu menjadi bagian penting loh Pak gitu untuk menjamin ketahanan pangan, benar nggak Pak? Dan bagaimana infrastruktur di sini Pak? Ya, jadi tadi ya ketersediaan, yang kedua keterjangkauan harga, yang ketiga tentu distribusi. Penting sekali kita punya jalan usaha tani. Ya tentu ini harus diperhatikan bagaimana produksi dari para petani itu tentu dengan mudah didistribusikan. Yang keempat tentu kerjasama antar daerah. Saya kira hal-hal seperti ini yang harus pemerintah harus lakukan. Distribusi pangan itu berkaitan dengan infrastruktur ya Pak ya. Artinya pemerintah Kota Metro memang harus menjamin infrastruktur yang layak Pak untuk petani kita. Ya, mulai dari saya sampaikan tadi, dari jalan usaha tani, jalan lingkungan, kemudian jalan-jalan yang ada di kota dalam infrastruktur. Yang kedua sarana prasarana tentunya, mulai dari teknologi dan sebagainya, saling keterkaitan sehingga kita dapat menyiapkan pangan dengan baik, ketersediaannya ada, keterjangkauan ada, kerjasama antar daerah dan sebagainya. Karena kita tidak bisa menghasilkan banyak di sini, kan? Ya, seperti contohnya kita menghasilkan gabah 18.000 ton. Ya, konsumsi kita kurang lebih beras ya 18.000 ton ya. Kemudian konsumsi beras kita 14.000 ton, dia mencukupi gitu. Ya. Oke, jadi masih upaya-upaya lain tadi ada upaya-upaya diversifikasi dan sebagainya. Ya, saya kira. baik, oke. Baik pemirsa, kita sudah berada di segmen terakhir. Mungkin ketiga orang narasumber bisa memberikan sedikit closing statement. Saya mulai dari Pak Heri. Silakan Pak Heri. Ya, kepada masyarakat Kota Metro, khususnya ketahanan pangan kita aman, terkendali, dan mudah-mudahan inflasi dapat terjaga dari sektor ketahanan pangan. Terima kasih. Baik, oke. Pak Anang. Baik. Jadi menyelamatkan planet kita, kemudian mengangkat orang keluar dari kemiskinan, lalu memajukan pertumbuhan ekonomi, ini adalah perjuangan yang sama. Kita harus juga menghubungkan titik-titik antara perubahan iklim, kelangkaan air, kemudian kekurangan energi, sampai dengan kesehatan global, keamanan pangan, dan juga pemberdayaan perempuan. Ini adalah solusi atau satu masalah yang harus menjadi solusi untuk kita semua. Baik, oke. Dari Pak Wali, silakan penutupnya. Ya, terima kasih tentunya kepada Bapeda, pada DKP 3 dalam hal ini, pada Saburai,
Dan kepada masyarakat, ya tentu pemerintah dalam hal ini harus menyiapkan strategi terbaik dalam ketahanan pangan dan keberlanjutan. Bersama tentu kita bisa lakukan, mudah-mudahan kita dapat membangun Kota Metro dengan lebih baik lagi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Wali, Pak Heri terima kasih, Pak Anang juga terima kasih ya. Baik pemirsa Saburai TV, berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah Kota Metro. Mulai dari produksi pertanian, distribusi, diversifikasi pangan, ancaman alih fungsi lahan yang dibatasi oleh pemerintah Kota Metro, serta inovasi teknologi tepat guna bagi pertanian. Berbagai upaya itu adalah langkah yang dilakukan oleh pemerintah Kota Metro untuk menjamin ketahanan pangan yang berkelanjutan. Namun tentunya semua itu tidak akan berjalan maksimal tanpa adanya dukungan dari masyarakat Kota Metro, yaitu pola konsumsi secara bijak. Terima kasih Anda sudah bersama kami. Saya Fitri Amalia, mewakili kru yang bertugas undur diri. Sampai jumpa.